Selamat siang pemirsa setia, Anda bersama saya Marisa Putri Anggraini dalam program Breaking News Siang. Hari ini kita akan menyimak laporan terbaru tentang kondisi keuangan, defisit APBN hingga triwulan ketiga 2025 yang diumumkan oleh pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan bahwa posisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN hingga 30 September 2025 mencatat defisit sebesar 371,5 triliun atau setara dengan 1,56% dari produk domestik bruto atau PDB. Ia menyatakan bahwa realisasi pendapatan negara sampai periode itu mencapai 1.863,3 triliun rupiah atau 65% dari outlook yang ditargetkan. Sementara itu, belanja negara terrealisasi sebesar 2.234,8 triliun rupiah atau setara dengan 63,4% dari target. Rincian pendapatan menunjukkan bahwa penerimaan pajak mencapai 1.295,3 triliun rupiah dan bea cukai sebesar 221,3 triliun rupiah serta penerimaan negara bukan pajak atau PNB sebesar 344,9 triliun rupiah. Dalam hal belanja pusat tercatat sebesar 1.589,9 triliun rupiah, sedangkan transfer ke daerah sebesar 644,9 triliun rupiah. Yang tadinya mau demo. Dalam pidatonya, menurut Purbaya, tekanan terhadap pendapatan negara terutama datang dari penurunan harga komoditas global, khususnya batu bara dan sawit, yang berdampak negatif terhadap penerimaan pajak dari sektor migas dan pertambangan. Namun demikian, sektor manufaktur masih memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara. Purbaya juga menekankan bahwa meskipun terjadi defisit, keseimbangan primer tetap positif, menunjukkan bahwa pendapatan negara cukup untuk menutup beban bunga utang dan sebagian biaya lainnya. Defisit anggaran dalam lingkungan ekonomi global yang bergejolak bukanlah hal yang asing. Tekanan terhadap ekspor komoditas, fluktuasi harga komoditas, serta volatilitas pasar internasional turut mempengaruhi pendapatan negara. Penurunan harga batu bara dan sawit, dua komoditas unggulan Indonesia, menjadi salah satu faktor utama yang menggerus ekspektasi penerimaan pajak di sektor pertambangan dan perkebunan. Namun, sisi belanja yang masih berjalan tinggi, terutama transfer ke daerah dan belanja pusat, menunjukkan bahwa pemerintah tetap menjalankan komitmen pembangunan dan pelayanan publik. Keseimbangan primer positif menjadi sinyal bahwa meskipun defisit terjadi, pengelolaan utang dan beban bunga masih dalam batas terkendali. Jika pemerintah mampu menjaga pertumbuhan ekonomi dan mendorong penerimaan dari sektor non-komoditas seperti manufaktur, digital, dan industri, tekanan fiskal bisa dikelola lebih baik ke depannya. Ada rakyat turun ke jalan. Dan mungkin bapak-bapak sekarang udah senang, udah optimis lagi. Pada waktu itu ancamannya serius. Kalau kita tidak merubah arah kebijakan ekonomi pada waktu itu, atau sekarang, kita akan terus mengalami demo dari minggu ke minggu, semakin lama semakin parah. Dan hitungan saya sebagai ekonom dan setengah dukun, Demikian laporan kami mengenai kondisi APBN hingga September 2025 yang mencatat defisit senilai 371,5 triliun rupiah. Semoga data ini memberikan gambaran yang jelas bagi masyarakat tentang tantangan fiskal yang sedang dihadapi oleh pemerintah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada siang ini. Saya, Marisa Putri Anggraini, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.